Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Kepalanya, matanya yang jernih membentuk senyuman seperti bulan, terlihat sangat imut. Dibandingkan dengan dia, Sun Er bukanlah hal yang hebat. Alis Guru Ruolin berkedut tanpa meninggalkan jejak. Doze, bintang 16 tahun. Ini sebenarnya bukan apa-apa di mata orang itu. Guru Ruolin menggelengkan kepalanya. Meski jauh di dalam hatinya dia tidak percaya ini, dia masih bertanya, agak penasaran, siapa dia? Di samping Sun Er, Xiaoyan merasa tidak nyaman saat mendengar kata-katanya. Benar saja, setelah Guru Ruolin mengajukan pertanyaannya, Sun Er diam-diam memiringkan wajah cantiknya, matanya penuh dengan kenakalan saat dia menatap Xiaoyan. Semua tatapan di tenda mengikuti garis pandang Sun Er, akhirnya mendarat di Xiaoyan yang menyerah tanpa daya. Melihat orang yang ditunjukkan oleh tatapan Sun Er, Guru Ruolin tertegun sejenak saat dia segera berkata, Sun Er, bakat Xiaoyan memang luar biasa. Potensi kelas A akan menempatkannya di antara 100 siswa baru teratas di akademi. Tapi, ini masih lebih lemah dari milikmu. Petik 2. Benar. Sun Er Junior. Bakatnya mungkin cukup bagus, tapi jika dibandingkan denganmu, jalannya masih panjang. Di satu sudut, Luobu tertawa riang. Kenyataannya, Luobu bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti ini. Di dalam seluruh tenda, selain 2 atau 3 orang, sisanya semua dengan curiga menatap Xiaoyan. Bagaimanapun, potensi kelas A memang sangat kuat tetapi potensi Sun Er yang melebihi dari kelas S, jauh lebih kuat. Saat membandingkan keduanya, terdapat celah besar yang sulit dijembatani. Sun Er menatap kosong ke arah Luobu, yang penuh senyum tetapi tidak repot-repot menjawabnya. Dinginnya menyebabkan Luobu, yang ingin memiliki hubungan lebih dekat, merasa malu. Melihat cara Sun Er menatap Xiaoyan, Guru Ruolin mengatupkan alisnya. Pandangannya yang bijaksana beralih ke Xiaoyan yang tampak tak berdaya dan dengan lembut berkata, kecuali Xiaoyan menyembunyikan sesuatu. Hei, Yuer, apa yang mereka coba lakukan? Jangan bilang itu benar-benar seperti yang guru katakan dan Xiaoyan masih menyembunyikan sesuatu. Melihat situasi di dalam tenda, para siswi di samping Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yu tidak menjawab. Dia menyempitkan alisnya sementara ekspresi wajahnya berubah. Di pengingat Sun Er, dia tiba-tiba teringat bahwa Xiaoyan sepertinya memiliki jeda 3 tahun dalam pelatihannya. Selama 3 tahun itu, karena beberapa alasan aneh, kekuatannya tidak hanya tidak naik, tetapi juga semakin lemah. Kemudian dalam 1,5 tahun ini, Xiaoyan tampaknya dengan kuat bangkit dari memiliki 3 Duan Qi menjadi bintang Doze. Jika seseorang memecahnya menjadi blok waktu yang berbeda, kecepatan latihan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan Sun Er tidak akan mampu bersaing dengannya. Mengingat informasi yang hampir terlupakan karena kekuatan Xiaoyan, Xiao Yu perlahan menghela nafas dingin. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa menakutkan pemuda yang biasanya suka membuatnya marah itu. Itu tidak bisa dianggap menyembunyikan. Situasi saya adalah sesuatu yang semua orang di kota Wultan akan tahu sedikit tentangnya. Menjadi fokus perhatian semua orang, Xiaoyan pertama kali diam sebelum dia mengangkat bahu dan tersenyum. Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Mengizinkan akademi memiliki gagasan yang jelas tentang potensi setiap siswa akan memungkinkan akademi membantu mereka dengan lebih baik. Tidak ada ruginya. Dengan ringan meletakkan penanya, Guru Ruolin menyentuh pipinya dan dengan senyuman, dia melihat pemuda tampan yang tinggi itu. Suaranya yang lembut membuat pria manapun sulit menolaknya. Izinkan saya untuk menceritakannya. Xiaoyan GG tidak suka mengungkit masa lalu. Melihat keraguan di wajah Xiaoyan, pemahaman Sun Er dengan cepat berkata, hehe, itu baik-baik saja. Guru Ruoning menganggukkan kepalanya. Tatapan yang dia berikan pada Sun Er adalah pencarian. Dengan pengalaman Ruolin,
dia secara alami menemukan beberapa petunjuk dari cara Sun Er terus-menerus berusaha melindungi Xiao Yan. Dari cara Sun Er bertindak, terlihat jelas bahwa dia mencoba untuk membual kepada semua orang tentang sesuatu yang paling dia banggakan. Tidak ada yang diizinkan untuk menodai benda yang dia lindungi dengan cermat ini. Pria ini sepertinya sangat beruntung dengan wanita. Guru Ruolin tertawa di dalam hatinya saat dia dengan malas melirik Xiao Yan. Setelah mencapai tahap ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Sun Er tersenyum manis. Dia mengerutkan alisnya dan mengatur ingatannya sebelum perlahan-lahan memulai. Xiao Yan GG mulai melatih Doqi pada usia 4 tahun. Mendengarkan kalimat pertama, Guru Ruolin menganggukkan kepalanya. Mulai melatih Doqi pada usia 4 tahun dianggap tidak terlalu dini maupun terlambat. Dia mencapai 9 Duan Qi pada usia 10 tahun. Suara lembut yang dilanjutkan Sun Er menyebabkan semua orang di tenda terkejut. Tahap awal pelatihan Dou Zili sangat sulit. Ini adalah sesuatu yang dikenali oleh semua orang. Biasanya, jika seseorang memulai pelatihan Doqi pada usia 4 tahun, bahkan dengan bakat yang lebih baik dari rata-rata, seseorang harus berusia sekitar 15 tahun sebelum ia dapat mencapai 9 Duan Qi. Bagi mereka yang lebih berprestasi, mereka mungkin dapat mencapai ini pada usia 13 atau 14 tahun. Mencapai 9 Duan Qi pada 10 adalah kecepatan yang menakutkan. Pada pukul 11, dia dipromosikan menjadi Doce. Setelah mendengarkan poin ini, tatapan yang diberikan semua orang pada Xiao Yan berubah sedikit aneh. Doce yang berusia 11 tahun, ini adalah sesuatu yang tak seorang pun di Akademi Jianan bisa menyaingi. Mengikuti kata-kata Sun Er, mata Guru Ruolin menjadi semakin cerah saat dia duduk di kursi pemimpin. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya. Selanjutnya, pada titik ini, Sun Er mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, dari 12 menjadi 15, Xiao Yan GG diturunkan dari Doce menjadi seseorang dengan 3 Duan Qi. Mendengar ini, banyak percakapan sampingan di tenda mereda. Wajah kebanyakan orang membatu. Diturunkan menjadi 3 Duan Qi. Kata-kata yang sepertinya berasal dari novel fantasi ini menyebabkan wajah cantik Guru Ruolin menunjukkan ekspresi terkejut. Situasi yang selalu berubah ini memberinya perasaan bahwa dia sedang mendengarkan sebuah dongeng. Guru Ruolin menutupi bibir merahnya. Lama kemudian ketika dia akhirnya pulih dari situasi aneh. Segera, dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya, Xiao Yan GG, yang tidak bisa berlatih selama 3 tahun, sekali lagi memulihkan bakatnya yang menakutkan dan luar biasa. Setelah dia berusia 15 tahun, dia berhasil bangkit dari memiliki 3 Duan Qi menjadi bintang Doce dalam waktu 1,5 tahun. Mencibir mulut kecilnya, Sun Er berkata sambil tersenyum, jadi, kekuatan Xiao Yan GG saat ini adalah hasil dari pelatihannya selama 1,5 tahun sementara kekuatanku adalah hasil dari 16 tahun pelatihan. Kamu bisa dengan mudah membedakan yang kuat dari yang lemah. Petik 2. Bersenandung. Saat kata-kata Sun Er mereda, semua orang di tenda sekali lagi menarik napas dingin. Setiap tatapan yang diarahkan pada Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan di hadapan bakatnya yang menakutkan. Di sudut, Luobu dan Gela menelan ludah mereka dengan paksa. Mereka saling memandang, menemukan ketakutan dan kengerian di mata satu sama lain. Guru Ruolin mengecilkan matanya dan perlahan menghela nafas. Dia perlahan membuka mata indahnya dan menatap pemuda itu. Dengan suara lembut, dia berkata, tanpa diduga, kamu adalah yang paling menakutkan dari semuanya, kamu bocah pendiam. Seandainya Sun Er tidak mengatakan apa-apa kali ini, Anda akan benar-benar lolos tanpa disadari. Petik 2. Mengamati Guru Ruolin yang menatapnya dengan senyum palsu terpampang di wajahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak mengulurkan tangannya sebelum berpura-pura melirik ke arah jahat dan tegas pada Sun Er yang telah menutupi mulutnya untuk menyembunyikan tawanya. Hehe,
Biarkan ini menyimpulkan pendaftaran hari ini, kami masih akan menghabiskan 7 hari lagi di sini. Selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang telah lulus hari ini, mulai sekarang Anda akan menjadi anggota Akademi Jianan. Saya berharap semua siswa akan menyelesaikan persiapan mereka dalam waktu 7 hari. Setelah itu utusan terbang Akademi Jianan akan tiba di kota Wultan dan kami akan dapat terbang langsung ke Akademi. Guru Ruolin menggulung-gulungan kulit domba di tangannya saat dia tertawa pelan. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang di tenda bersinar dengan kebahagiaan. Xiaoyan menatap Guru Ruolin yang sedikit tersenyum saat dia mengambil langkah ke depan dan membuat senyum kering. Guru Ruolin, saya masih memiliki sesuatu yang lain. Oh, Xiaoyan, si jenius kecil, apalagi yang harus kamu diskusikan dengan guru? Guru Ruolin mengangkat wajahnya yang cantik dan menawan saat dia menjawab dengan nada menggoda. Nama panggilan yang canggung menyebabkan Xiaoyan mengeluarkan senyum malu saat dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, Saya berpikir jika saya mungkin tidak bisa mengikuti Anda semua ke Akademi Jianan karena saya masih memiliki hal penting yang harus saya lakukan. Guru Ruolin, mungkinkah saya meminta cuti? Petik 2. Permintaan cuti. Sedikit tertegun, Guru Ruolin mengerutkan alisnya sebelum menjawab dengan lembut. Menurut aturan, selain beberapa hari yang ditentukan, siswa baru tidak memiliki cuti selama tahun ajaran. Tapi aku punya masalah yang sangat penting. Xiaoyan mengangkat bahunya dan menambahkan dengan suara serius, sangat penting, sejauh aku tidak punya pilihan selain pergi. Tepat di sampingnya, wajah lembut Sun Er berubah menjadi lebih gelap mendengar kata-kata Xiaoyan, tangannya mulai memainkan rambutnya. Dia awalnya mengira bahwa perjalanannya ke Akademi Jianan akan sangat bersemangat tetapi sekarang antusiasmenya tiba-tiba memudar. Meminta cuti. Demikian juga, Xiao Yu terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan, tidak bisa membuat kepala atau ekor dari situasinya. Saat Guru Ruolin melihat wajah serius Xiaoyan, alisnya menyatu. Beberapa saat kemudian dia akhirnya dengan lembut mengangguk dan dengan lembut berkata, baiklah. Berapa lama istirahat yang Anda butuhkan? Jika tidak terlalu lama saya mungkin bisa membantu Anda dengan otoritas yang saya miliki. Petik 2. Xiaoyan menatap mata lembut Ruolin dan tiba-tiba merasakan wajahnya memerah. Setelah hening beberapa saat, dia dengan canggung menjawab, mungkin sekitar 1 tahun. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, seluruh tenda tiba-tiba menjadi sunyi. Satu demi satu, tatapan heran dengan cepat beralih ke pemuda yang tersenyum canggung. Sekitar 1 tahun, saat ini, setiap orang mengira ada masalah dengan pendengarannya. Meskipun mereka telah melihat permintaan cuti sebelumnya, meminta cuti setahun setelah mendaftar, ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi sejak berdirinya Akademi Jianan. Setelah mendengar kata-katanya, hanya ketika mereka akhirnya sadar kembali mereka memerah karena malu. Di bawah serangan kecantikan yang lembut ini, hati Xiaoyan juga berdetak dengan cepat, namun pengendalian dirinya jauh lebih kuat daripada orang normal. Perlahan menghembuskan nafas, di bawah tatapan semua orang, dia menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Guru Ruolin, saya perlu cuti 1 tahun ini. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Petik 2. Guru Ruolin menatap anak muda yang menjawab dengan resolusi ekstrim, sekali lagi merasakan sakit kepala, tangan kosongnya dengan ringan memijat dahinya yang cerah dan bersih lagi. Sesaat kemudian, akhirnya sedikit marah dengan sikap keras kepala Xiaoyan, dia tiba-tiba duduk dan sambil mengertakkan gigi. Dia dengan cepat berjalan ke depan sampai dia berhenti di depan Xiaoyan, dengan marah berkata di depan wajahnya, kamu bajingan kecil, tidak bisakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Apa gunanya meminta cuti begitu lama bagimu? Petik 2. Menyaksikan Guru Ruolin, yang secara tak terduga dibuat marah oleh Xiaoyan, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, setelah itu mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Bajingan ini bahkan bisa membuat marah orang mati,
bertemu dengannya benar-benar nasib buruk guru. Xiao Yu teringat saat-saat ketika dia dibuat marah oleh Xiao Yan sampai dia menginjak kakinya dengan marah. Sebagai sesama korban dia berempati dengan perasaan guru Ruolin. Saat Xiao Yan melihat guru Ruolin yang berada tepat di depannya, wajah cantiknya berkerut karena marah, dia hanya bisa tertawa dengan canggung. Dia pasti memiliki beberapa keterampilan yang memicu amarah untuk dapat menyebabkan guru yang lembut hati kehilangan dirinya sejauh ini. Namun, dia akan berusaha keras untuk mendapatkan cuti hari ini. Menghirup dalam-dalam aroma bunga dari tubuh guru Ruolin sambil dengan tenang melirik sosok cantik dan banyak pihak lain, Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Dengan tatapan tak tergoyahkan, dia berkata, "Guru, saya memiliki kesulitan saya sendiri, mohon setujui permintaan saya, kalau tidak, saya hanya dapat mundur dari pendaftaran." Kamu berani. Ruolin telah mengalami kesulitan besar untuk menemukan apa yang dapat dinilai sebagai siswa tingkat iblis. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya? Mata almondnya segera melebar saat dia berteriak. Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. Saat Ruolin melihat ke arah penampilan Xiao Yan yang tidak peduli, dia menyadari bahwa dia agak kehilangan kendali diri. Wajahnya yang menawan sedikit memerah saat dia mundur selangkah. Keheningan yang lama kemudian, matanya yang indah sedikit miring saat dia berkata dengan suara yang membosankan, "Apakah kamu benar-benar berencana untuk meminta cuti selama setahun terlepas dari apapun?" Di Xiao Yan melihat bagaimana guru Ruolin tiba-tiba bersikap tenang, hatinya sedikit menegang, menatap kembali ke mata indahnya, dia menemukan jejak bahaya di dalamnya. Pemandangan guru Ruolin ini menyebabkan Xiao Yu dan orang lain yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari setahun memiliki firasat. Guru Ruolin pada saat ini tidak diragukan lagi dalam mode berbahaya. Meskipun Xiao Yan sudah merasakan tanda-tanda bahaya, saat ini, bahkan jika dia dihadapkan dengan segunung belati dan lautan api, dia hanya bisa menahan diri. Menelan seteguk air liur, dia segera tersenyum kering dan menganggukkan kepalanya. Dengan anggukan Xiao Yan, guru Ruolin perlahan menghela nafas. Dengan berat menganggukkan kepalanya, jari tipis guru Ruolin menyisir rambut hitam halusnya saat dia dengan dingin berkata, "Baiklah, meminta cuti bukanlah hal yang mustahil." Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan tidak sedikit pun bersemangat, melainkan dia tahu bahwa ada tangkapan. Saat guru Ruolin mengamati Xiao Yan yang tenang dan tenang, alisnya terangkat dengan takjub. Terbukti, pengendalian diri Xiao Yan sejauh ini melebihi harapannya. Dengan lesu melirik Xiao Yan, guru Ruolin tiba-tiba mengiriminya senyuman lembut, tapi suaranya yang lembut dan lembut membuat semua orang memandang Xiao Yan dengan kasihan. "Jika Anda bisa bertahan 20 ronde dengan guru, masalah yang akan muncul dengan tahun cuti Anda akan diselesaikan oleh guru." Mendengar kata-kata dari guru Ruolin, Sueni dan murid perempuan lainnya menghela nafas atas nama Xiao Yan. Tak lama kemudian, mereka melihat ke arah Xiao Yu yang berusaha keras untuk memaksakan senyum dengan simpati dan menghibur. "Yuer, jangan terlalu sedih." Bajingan sombong ini. Xiao Yu menggertakkan giginya saat dia dengan keras menginjak tanah. Namun di dalam matanya, jejak kekhawatiran bisa terlihat. "Apa sekarang? Apakah Anda masih ingin meminta cuti?" Guru Ruolin dengan lembut berkata sambil tersenyum dan menatap ke arah Xiao Yan. Bibir Xiao Yan terbelah saat dia menggaruk kepalanya, di matanya yang hitam pekat, jejak ejekan hampir bisa dilihat. Muncul untuk bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya dengan tegas menganggukkan kepalanya di bawah tatapan semua orang. Tentu saja, mendengar kata-kata ini, senyum guru Ruolin berubah menjadi lebih indah dan memilukan jiwa sementara juga lebih berbahaya. Berdiri dengan cantik di hadapannya, Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. "Hei, pilih saja senjata untuk digunakan." Melambaikan tangannya, guru Ruolin menarik pedang baja dari dalam cincin penyimpanannya. Jarinya dengan ringan menjentikkan, mengubah pedang menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan.
Xiao Yan tidak bergerak saat dia menatap pedang logam yang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan, memungkinkannya menyapu ke arahnya dengan kekuatan besar. Ketika pedang logam berada sekitar setengah meter dari Xiao Yan, tiba-tiba berhenti dan jatuh, memasukkan dirinya ke celah batu hitam. Mengangkat bahu, Xiao Yan mengeluarkan pedang logam dan menebasnya tanpa perintah. Dia belum pernah mempelajari teknik pedang do, jadi dia cukup asing dengan pedang. Ketenangan Xiao Yan menyebabkan Guru Ruolin mengangkat alisnya yang hitam. Matanya yang indah penuh dengan pujian. Dengan kekuatan mental seperti ini di usia yang sangat muda dan menambahkan bakat alaminya, Guru Ruolin memiliki firasat bahwa orang ini kemungkinan besar akan menjadi sangat kuat. Bagaimana kalau kita mulai? Cambuk panjang Guru Ruolin menghantam tanah di depan Xiao Yan. Energi air di dalamnya segera meninggalkan tetesan air di lantai batu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Cambuk panjang meninggalkan garis biru samar di udara sebelum menghantam Xiao Yan. Saat cambuk panjang melewati udara, kelembapan ditambahkan ke udara dingin. Melihat cambuk panjang yang melintasi jarak lebih dari 10 meter, mata Xiao Yan menyipit dan dia perlahan menghela nafas. Tepat saat akan mengenai kepalanya, dia tiba-tiba menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Cambuk panjang bersama dengan anginnya yang pecah, menghantam di sepanjang sisi pakaian Xiao Yan dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah batu. Noda air besar dengan cepat muncul di tanah. Setelah menghindari serangan Guru Ruolin, wajah Xiao Yan tampak mengesankan saat dia melangkah dengan berat dari tanah. Dia mengompres tubuhnya, lalu menembak ke arah Guru Ruolin seperti anak panah yang telah meninggalkan busur. 10 meter pendek adalah jarak yang bisa dijangkau dalam sekejap mata. Saat Xiao Yan hendak memasuki jarak serangnya, bagaimanapun, kekuatan besar datang dari punggungnya. Wajah Xiao Yan berubah dan dia tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke tanah. Bayangan berwarna biru meluncur dekat ke belakang kepalanya sebelum melanjutkan secara horizontal. Dengan tubuhnya tertelungkup di tanah, Xiao Yan memukul tangannya dengan keras ke tanah. Kekuatan tak berbentuk kuning yang kuat menghantam tanah. Segera, kekuatan balasan mendorong tubuh Xiao Yan ke udara. Di udara, Xiao Yan dengan cepat memutar tubuhnya. Pedang logam di tangannya meminjam momentum dari rotasinya dan, setelah dilempar, menembak ke arah Guru Ruolin. Pedang logam itu mengoyak udara. Sosok hitamnya membawa kekuatan tajam seperti pencahayaan. Menatap dengan acuh tak acuh pada pedang logam yang menembus angin, Guru Ruolin dengan ringan menjentikkan tangannya. Cambuk biru panjang yang dia pegang kembali ke arahnya dan secara mistis mengikat dirinya di udara untuk membentuk dinding biru. Ding! Saat pedang logam dan dinding biru bersentuhan, suara bentrokan yang jelas segera dikeluarkan. Guncangan hebat dari kontak itu mematahkan pedang menjadi beberapa bagian. Melihat pedang yang telah pecah menjadi lebih dari 10 bagian, Guru Ruolin mengangkat mulut kecilnya yang merah dan lembab dan hendak meluncurkan serangannya ketika wajahnya berubah. 10 plus pecahan, di udara, tiba-tiba diambil oleh kekuatan tak berbentuk dan terbang menuju tempat Xiao Yan berada. Potongan logam kecil menembus udara dan menyapu Xiao Yan. Angin tajam yang menghancurkan jauh lebih kuat dari pedang logam yang diayunkan dan dilemparkan sebelumnya. Setelah 10 lebih potongan logam terbang setengah perjalanan, kekuatan pendorong yang ganas tiba-tiba meletus dari telapak tangan Xiao Yan. Saat serangan Xiao Yan, bahkan tanah di tanah tersebar di udara. Siu siu siu, gaya dorong yang ganas dengan mudah mengalahkan energi dari potongan logam kecil. Setelah itu, 10 lebih potongan logam ini tiba-tiba berubah arah. Dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih agresif, mereka menuju Guru Ruolin seperti sambaran petir. Bocah kecil ini pasti memiliki beberapa kemampuan. Melihat bagaimana Xiao Yan bisa menggunakan kekuatan Dozi untuk menarik dan mengusir objek dari luar angkasa, tindakan yang membutuhkan kekuatan seorang Dadoshi, Guru Ruolin mengeluarkan pujian yang mengejutkan. Tangan kosongnya dengan cepat membentuk telapak tangan di depannya.
Doki dalam dirinya mengikuti jalur ki tetap dan mulai berputar dengan cepat. Cermin air melemah. Mengikuti suara guru Ruolin, sepotong besar doki biru pucat dimuntahkan dari telapak tangannya, membentuk cermin air biru bulat di depannya. Awakening Water Mirror adalah keterampilan do defensif yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berlatih tipe air doki. Itu bukan skill level yang sangat tinggi, hanya Hai Huang. Namun itu sangat praktis. Di benua doki, banyak orang kuat yang menguasai tipe air doki dapat menggunakan doki mereka yang kuat untuk membuat cermin air aneh yang memiliki kemampuan untuk mengurangi kekuatan serangan. Cermin air yang tebalnya lebih dari setengah meter, memancarkan cahaya biru dan merah di bawah matahari terbenam. Engah, 10 lebih potongan logam yang menembus angin membuat kontak dengan cermin air dan langsung menembusnya. Namun, setelah memasuki bagian dalam cermin, kekuatan masing-masing bagian dieliminasi oleh semburan air. Sial, setelah kehilangan kekuatan di belakangnya, potongan-potongan logam itu dengan lemah jatuh ke lantai batu dengan dentang putus asa saat meninggalkan cermin air. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.